Selamat datang di dimensi lain dalam cerita misteri. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri teror kuntilanak saat camping di lereng Gunung Slamet, dikutip dari bicaraberita.com. Sebelum kita lanjut ke dalam cerita, mari kita subscribe, share, dan komen terlebih dahulu agar channel dimensi lain dapat terus berkembang. Kala itu, 5 sekawan tersebut telah melakukan ujian tengah semester dan berinisiatif melakukan camping bersama. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang disetujui oleh mereka dengan slogan yang dibuat, "Camping ceria, bukan sengsara." Suatu hari sebelum keberangkatan Atto dan teman-temannya kembali melakukan pertemuan, mereka membahas mengenai biaya yang akan dikumpulkan dengan patungan dari setiap orang yang diambil sebesar 25.000 per orang, yang pada saat itu bernilai sangat besar. Hingga kemudian mereka pun berbelanja kebutuhan selama camping, seperti beras, daging ayam, minyak goreng, dan segala macam. Dapat dipastikan bahwa camping pada saat itu akan melakukan pesta besar yang tentunya menyenangkan. Keesokan harinya, pada pagi pukul 10 mereka berkumpul di rumah Atto, dan terdapat banyak yang mengusulkan untuk membawa gitar. Hingga dibawalah gitar dan juga tape combo. Bayangan mereka pada saat nanti camping bisa mendengarkan musik dan nyanyi-nyanyi. Dengan membawa 2 tenda besar, teman-teman ataupun pada saat itu menanyakan, "Tok, ngapain kau bawa tenda besar?" tanya salah satu temannya. Atto kemudian menjelaskan bahwa 1 tenda akan digunakan untuk tidur bersama, dan 1 tenda lagi akan digunakan untuk menyimpan barang-barang. Dari Purworejo, mereka pun menuju bumi perkemahan Batu Raden. Sepanjang perjalanan itu, mereka terus membayangkan rencana-rencana menyenangkan. Saat telah sampai di bumi perkemahan Batu Raden, mereka pun membeli tiket untuk 5 orang dan kemudian langsung menuju ke hutan-hutan pinus. Begitu sampai di sana, justru mereka dibuat bingung lantaran kosongnya lokasi perkemahan kala itu. Kendati demikian, mereka tetap mendirikan tenda. Akan tetapi
Belum selesai mendirikan tenda, salah satu dari mereka justru berubah pikiran. Udahlah, jangan kesini. Kita cari view yang bagus. Ada lokasi yang bagus di sana. Lokasinya dekat sama villa. Usul satu orang, yang kemudian disetujui oleh Ato dan teman-teman lainnya. Hingga mereka pun memutuskan untuk pindah dari lokasi sebelumnya dan menuju pada lokasi yang mereka usulkan. Begitu sampai di lokasi, mereka langsung mendirikan tenda dan membenahi barang-barang agar tersusun. Letak tenda untuk tidur yang menghadap view, sedangkan tenda yang ada di belakangnya dipasang dekat dengan penyimpanan motor mereka. Setelah selesai, mereka pun mulai untuk memasak dan melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya dari siang hari hingga malam. Menjelang maghrib, suasana pun mulai gelap. Satu persatu dari mereka pun mulai khawatir karena hanya mereka yang melakukan camping di lokasi itu. Kemudian mereka menyalakan lampu minyak dan melanjutkan serangan mereka dengan nyanyi-nyanyi yang liriknya dipelesetkan. Di tengah-tengah kesenangan, tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu Roni, terdiam. Tentu saja perilaku Roni menarik atensi mereka, hingga ditanyalah Roni pada saat itu. Roni menjawab dengan menyuruh mereka untuk sejenak menghentikan nyanyian dan musik. Sontak mereka langsung terdiam, sementara Ato, Semi dan Pamungkas wajahnya memucat. Sedangkan Roni dan Rizal masih tetap santai. Terdiam sejenak, terdengarlah suara cekikikan dari arah belakang. Mereka pun ketakutan. Tak lama dari itu, kembali terdengar suara ketawa dari bawah ke atas, seolah-olah melayang. Makin takutlah mereka dan memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Sampai di dalam, mereka justru mematung, tegang, dan tidak berkata apa-apa. Saat saling terdiam, secara bersamaan telinga mereka merasa seperti ditiup seseorang. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar
suara laki-laki yang mengerang kesakitan. Lama terdiam, Roni tiba-tiba berbicara untuk mengecek sepeda motor dan barang yang disimpan di belakang, karena takut ada orang yang berniat jahat. Namun tak ada satupun yang berani keluar, dan hanya saling menunjuk hingga diputuskan bahwa mereka keluar berbarengan. Tenda pun dibuka. Mereka berdiri. Dalam hitungan ketiga, mereka pun menoleh secara bersamaan. Didapati sepeda motor dan tenda barang masih aman. Namun, yang mereka terkejut adalah saat menoleh bersamaan. Mereka melihat sekelebat bayangan putih yang melayang sambil tertawa cekikikan. Dari sanalah mereka ketakutan lagi dan masuk ke dalam tenda kembali, serta kembali mematung, dan tidak ada satu orang pun yang berbicara. Sementara di belakang tenda justru suara tertawa cekikikan perempuan semakin terdengar. Ketika suara tawa menyeramkan itu menjauh, justru terdengar suara laki-laki yang meminta tolong. Meminta tolong terus-menerus seperti itu. Selama satu malam, mereka merasa diteror dengan suara-suara menyeramkan. Padahal rencana mereka pada malam itu adalah membuat api unggun. Namun karena suara-suara itu tak juga reda, mereka pun hanya bisa berdiam diri di dalam tenda tanpa melakukan apapun. Lama terdiam hingga berjam-jam, salah satu dari mereka berkata bahwa tidak harusnya mereka hanya berdiam diri. Padahal sudah jauh-jauh untuk melakukan api unggun. Namun tak ada dari mereka yang menanggapi. Roni yang berkata seperti itu langsung saja keluar dan membuat api unggun. Setelah itu, dia pun pergi memanggil teman-temannya untuk keluar. Semua akhirnya keluar dan membuat api unggun. Sedang asik menikmati hangatnya api unggun, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara perempuan mengerang kesakitan. Suara itu semakin lama semakin menjauh.
sontak membuat mereka saling memandang dan ketakutan hingga masuk kembali ke dalam tenda. Kejadian itu berlangsung hingga pukul 02.00 dini hari. Hingga Rizal mengusulkan bahwa mereka tidak boleh takut lantaran telah mengeluarkan banyak biaya untuk bisa melakukan camping. Namun yang menanggapi hanya Roni. Roni mengatakan kepada Rizal bahwa mereka harus mencari asal suara tawa yang mengganggu itu. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari tenda, meninggalkan teman-temannya yang lain dan mulai mencari asal suara. Tak lama dari itu, ketiga temannya yang lain menyusul dengan berlarian. Mereka terus mencari asal-usul suara tawa itu hingga hampir masuk waktu subuh, serta membuat mereka kelelahan. Pada satu titik terdengar suara azan subuh, hingga suara-suara yang dicari mereka pun menghilang. Mereka pun mulai berjalan pelan menuju tenda. Roni dan Rizal kemudian menceritakan bahwa mereka tidak menemukan apapun ketika melakukan pencarian dan hanya melihat sekelebat bayangan putih yang melayang. Masuk kembali ke tenda, mereka pun berdiskusi tentang rencana camping mereka yang awalnya dijadwalkan 3 hari, hingga diputuskan bahwa mereka akan kembali pada hari itu. Namun saat tengah packing, Roni tiba-tiba mengatakan bahwa percuma mereka pulang karena sosok-sosok yang menyeramkan semalam tetap akan mengikuti meskipun sampai keluar pulau. Hal itu justru ditambah-tambahi oleh Rizal. Hingga akhirnya Ato, Pamungkas, dan Semi memutuskan untuk camping kembali selama 1 malam. Semangat kembali terbentuk dan mereka melakukan pembagian tugas. Ato dan Pamungkas yang mendapat tugas belanja akhirnya turun dari lereng gunung menuju pasar rempah. Mereka membeli ayam, bumbu, kopi, dan lainnya. Namun sebelum mereka kembali ke perkemahan, Ato teringat akan teman satu kelasnya di kampus yang tinggal dekat pasar rempah. Dia pun mengajak Pamungkas untuk singgah. Akhirnya keduanya pun sampai di rumah Agung
teman Ato. Agung kemudian menanyakan maksud dari kedatangan Ato dan temannya. Ato pun kemudian menjelaskan bahwa ia meminjam buku Yasin untuk penangkal agar tidak diganggu. Setelah mendapat buku Yasin, Ato dan Pamungkas pun pamit dan kembali ke bumi perkemahan. Pada hari itu, mereka pun kembali melakukan hal-hal yang menyenangkan sampai menjelang maghrib. Mereka mulai tegang, namun tak lama terlihat seorang bapak-bapak menuju villa dan menyalakan lampu. Suasana yang semakin terang membuat mereka lebih berani untuk meneruskan kesenangannya. Sekitar pukul 20.00 saat tengah menyalakan api unggun, mereka melihat sosok laki-laki yang jalan sendiri. Namun semakin lama mereka curiga lantaran sosok ini tak sampai-sampai ke tempat mereka. Kendati demikian, mereka pun mengabaikan dan melanjutkan acara mereka. Lama-kelamaan, sosok laki-laki tersebut justru menghilang dan membuat Anto dan teman-temannya kembali dilanda takut. Tidak hanya itu, suara tawa cekikikan pun kembali bermunculan. Meskipun takut, mereka yang telah menyiapkan mental mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan nyanyi dengan acara lainnya. Hingga subuh pun mereka tidak diganggu apapun. Dan setelah pagi, mereka mulai berkemas untuk pulang. Setelah pulang, Ato berniat menyambangi pacarnya yang berada di daerah dekat bumi perkemahan. Sampai di sana, Ato justru bingung lantaran banyak orang hingga polisi berkerumun. Ataupun menanyakan hal tersebut pada pacarnya. Jawaban tak terduga justru yang ia dapat. Pacar Ato bercerita bahwa telah ditemukan pemuda yang diduga bunuh diri di bumi perkemahan, tempatnya mereka camping kemarin, dan baru ditemukan 4 hari setelah kematiannya. Hal itu pun Ato ceritakan kepada teman-temannya. Sekian cerita misteri di channel Dimensi Lain.
Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel Dimensi Lain.